Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3612 tak terhentikan. Semakin kuat kultivasi seseorang, semakin kuat pula keterampilan rahasia asal-usulnya. Di bawah aktivasi kultivasi Dewa Surgawi tingkat kedua milik Luming, lonceng kejahatan surgawi juga meletus dengan kekuatan yang mengejutkan. Semua yang hadir adalah talenta terbaik dari ras masing-masing. Wajar bagi mereka untuk memiliki harta yang dapat melindungi jiwa mereka. Mereka juga sangat kuat. Ketika Luming mengendalikan lonceng kejahatan surgawi, itu hampir tidak berpengaruh pada mereka. Tetapi sekarang kekuatan lonceng kejahatan surgawi telah meningkat, hal itu memberi pengaruh pada orang-orang kesayangan surga ini. Banyak orang gemetar. Luming membutuhkan kesempatan ini. Membunuh. Luming mengeluarkan lolongan panjang. Ia menyatu dengan tombak itu dan berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan, menyerang salah satu dari paragon. Wajah ahli kesombongan surga ini pucat pasi, dan sudah terlambat baginya untuk menghindar. Aduh, darah berceceran di mana-mana saat kesayangan surga terbunuh. Kemudian, Luming menekan tombak dewa yang mendominasi di tangannya dan mengubah arahnya, mengarahkannya ke arah keajaiban lainnya. Dengan keras, kesayangan surga ini pun terbunuh. Luming berlumuran darah. Setelah membunuh dua orang berturut-turut, dia menyerang orang ketiga. Pada saat ini, orang-orang lainnya akhirnya bereaksi dan wajah mereka berubah. Khususnya, ekspresi kesayangan surga yang diserang Luming berubah drastis. Dia tanpa sadar mundur dengan panik. Namun, Luming mengeluarkan jurus rahasia asal seperti pintu dominasi dan menyerang pria itu, menghalangi jalannya untuk mundur. Dia menginjak sepatu bot penghancur angin dan menyerang dengan tombaknya. Tombak dewa yang mendominasi melesat seperti badai yang dahsyat. Orang itu hanya menerima 3 gerakan sebelum dia dibunuh oleh Luming. Bunuh dia! Seseorang berteriak. Orang-orang lainnya menyerang dengan sekuat tenaga. Puluhan serangan menyerbu ke arah Luming, menutup seluruh ruang. Sosok Luming terus berkedip dan dia menghindari sebagian besar serangan. Namun, masih ada beberapa serangan yang sulit dihindari. Wus, wus. Tombak Dewa Tirani itu bergetar tanpa henti, memancarkan cahaya tombak yang cemerlang. Ia memblokir serangan, menyebabkan ledakan besar terjadi di langit di atas keluarga naga hitam. Pada akhirnya, Luming memblokir serangan ini. Pada saat ini, suara siulan yang mengerikan datang dari belakang Luming. Cahaya pedang menebas Luming dengan kekuatan yang luar biasa. Luming melepaskan tembakan dengan tangan belakangnya. Dentang. Terjadi getaran hebat. Tombak Dewa Tirani berdengung dan bergetar sementara cahaya pedang hancur. Luming berbalik dan menyerang, tombaknya berkilau bagaikan seekor naga. Orang yang menyerangnya adalah seorang pemuda kekar. Dia sangat kuat dan merupakan salah satu yang terkuat di antara orang-orang yang menyerangnya. Kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat dari pemuda berambut merah dari ras Zhao yang berapi-api. Dalam sekejap, Luming telah menembak lebih dari 10 kali. Ekspresi pemuda kekar itu berubah. Kekuatan surgawi membakar seluruh tubuhnya dan dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia terus-menerus mengayunkan pedangnya dan beradu dengan cahaya tombak Luming. Orang ini memang sangat kuat dan kekuatan tempurnya mengejutkan. Setelah bertukar lebih dari 10 gerakan dengan Luming, meskipun dia mundur dengan cepat dan darah mengalir keluar dari mulutnya, dia berhasil memblokir serangan itu dan tidak terbunuh. Pada saat ini, serangan orang lain terus-menerus ditujukan pada Luming. Luming punya ide. Pintu dominasi, perisai langit yang dalam. 7 hingga 8 jenis keterampilan rahasia asal mengelilingi Luming. Pada saat yang sama, lapisan sisik naga muncul di tubuh Luming. Setelah menyiapkan pertahanannya, Luming mengabaikan serangan di sekitarnya dan fokus menghadapi pemuda kekar di depannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan datang dari segala arah, dan yang pertama terkena adalah semua jenis skill rahasia asal. Suara ledakan terdengar satu demi satu. 7 atau 8 keterampilan rahasia asal jelas tidak mampu menghalangi serangan para kesayangan surga ini. Mereka terus bergetar dan kemudian terlempar. Kemudian, serangan diarahkan ke tubuh Luming. Ada cahaya pedang menyambar, cahaya tombak, jejak tinju, api. Setiap serangan sangatlah mengerikan. Namun, Luming tidak menghindar. Dia menyerang pemuda kekar di depannya dengan sekuat tenaga. Semua serangan mendarat di tubuh Luming, menenggelamkannya dalam sekejap. Namun,
Tombak dewa yang mendominasi di tangan Lu Ming tidak berhenti menyerang. Ia terus membombardir remaja kekar itu. Remaja kekar itu akhirnya tak dapat menahannya lagi. Dadanya tertusuk tombak, dan sebuah lubang pun muncul. Namun, Lu Ming tidak merasa senang dengan hal ini. Berbagai cahaya menghilang dan ada beberapa luka di tubuh Lu Ming. Dia telah mengaktifkan darah dewa asal, yang telah berubah menjadi sisik naga. Pertahanannya begitu kuat sehingga hanya beberapa dari lusinan kesayangan surga yang dapat menghancurkan pertahanannya dan meninggalkan luka di tubuhnya. Namun, setelah dihalangi oleh sisik naga, kekuatan serangan itu sudah sangat lemah. Lu Ming hanya menderita luka ringan dan tidak dalam bahaya serius. Pada saat ini, dia berlumuran darah, membuatnya tampak semakin mengerikan. Dasar gila, di depannya, pemuda kekar itu berteriak ketakutan. Matanya penuh ketakutan. Lu Ming tidak peduli bahwa dia akan terluka, tetapi dia tetap menatapnya. Orang seperti ini terlalu menakutkan. Dia ingin melarikan diri, tetapi dadanya ditusuk oleh Lu Ming dan jantungnya meledak. Dia terluka parah dan serta darahnya lemah. Dia tidak dapat melarikan diri meskipun dia ingin. Aku akan mengantarmu pergi. Lu Ming berteriak. Dia memegang tombak itu dengan kedua tangan dan menekannya dengan berat gunung Tai. Ledakan. Cahaya tombak yang besar melesat ke arah pemuda kekar itu. Serangan tombak ini tak terhentikan. Pemuda kekar itu berteriak ngeri dan berusaha menghalanginya dengan sekuat tenaga, tetapi sia-sia. Saat tombak Dewa Tirani itu menekan, tubuh pemuda kekar itu meledak dan tubuh serta jiwanya hancur. Kesayangan surga yang amat menakutkan telah tumbang. Yang lainnya terkejut, mata mereka dipenuhi ketakutan. Dia sudah terluka, dan dia terus bertarung. Kekuatan Sen-nya pasti sudah sangat terkuras. Jangan mundur, teruslah menyerang. Benar sekali. Kalau kita mundur sekarang, saya khawatir kita akan menjadi bahan tertawaan dan menjadi bahan tertawaan orang lain. Beberapa pemuda berteriak, mata mereka masih penuh dengan niat membunuh. Benar, teruslah menyerang. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Membunuh. Yang lainnya juga meraung. Mereka menggertakkan gigi dan terus menyerang Lu Ming, mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Kamu mencari kematian. Tatapan mata Lu Ming sangat dingin saat dia menatap seorang pemuda berkulit ungu. Orang ini adalah salah satu orang yang bersikeras membunuh Lu Ming. Dia sangat kuat dan mampu menembus pertahanan Lu Ming. Lu Ming melangkah maju beberapa langkah dan sosoknya terus berubah. Ia menghindari sebagian serangan. Kemudian, ia menyatu dengan tombak dan berputar terus-menerus, menerobos serangan dan menyerang remaja berkulit ungu itu. Ekspresi remaja berkulit ungu itu berubah. Cahaya pedang berwarna ungu jernih keluar dari tangannya dan menebas ke arah Lu Ming. Dengan suara ledakan, cahaya pedang itu menghilang. Pemuda berkulit ungu itu menghindar dan bersembunyi di belakang pemuda lainnya. Dia telah melihat apa yang terjadi pada pemuda kekar tadi. Dia tidak berani menjadi sasaran Lu Ming. Ekspresinya sangat muram. Kali ini dia benar-benar salah perhitungan. Dia tidak menyangka kekuatan tempur Lu Ming lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sebelum dia datang, dia sangat percaya diri karena kekuatan tempurnya sangat kuat. Meskipun mereka semua adalah dewa-dewa tingkat ketiga, baginya untuk membunuh para jenius dewa-dewa tingkat ketiga lainnya semudah memotong melon dan sayuran. Namun, dia tidak menyangka kekuatan tempur Lu Ming bahkan lebih mengerikan. Dia hanya bisa mundur saat menghadapi Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak akan membiarkannya menghindar. Lu Ming mengenakan sepatu bot penghancur angin. Kecepatannya sangat cepat. Dia mengabaikan yang lain dan menatap tajam ke arah remaja berkulit ungu itu. Bab 3613 menyebabkan keributan. Kecepatan Lu Ming lebih cepat daripada remaja berkulit ungu itu. Dia menyusulnya dalam waktu singkat dan melancarkan badai serangan. Langit dipenuhi dengan cahaya tombak itu, menyelimuti remaja berkulit ungu itu dan tidak memberinya jalan keluar. Sialan, kalian menyerang dengan sekuat tenaga, menyerang dengan sekuat tenaga. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Remaja berkulit ungu itu meraung dengan marah. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan marah. Kilatan pedang ungu bersiul dan menebas kilatan tombak Lu Ming. Namun, dia benar-benar ditekan oleh Lu Ming. Kilatan pedang dan kilatan tombak saling bertabrakan. Kilatan pedang bergetar lalu hancur. Tentu saja, para paragon lainnya juga tidak menyerah untuk menyerang. Segala macam serangan membombardir tubuh Lu Ming, tetapi dia tidak peduli. Hanya sejumlah kecil orang yang mampu mematahkan sisik naganya.
Itulah sebabnya Luming sekarang memiliki 7 tetes darah Dewa Purba. Setelah mengaktifkannya, darah itu akan sangat kuat. Jika hanya 1 tetes darah Dewa Purba, darah itu pasti tidak akan sekuat itu. Luming tidak peduli dengan serangan orang lain. Dia hanya fokus pada remaja berkulit ungu. Kali ini, remaja berkulit ungu itu panik. Dia benar-benar panik. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana serangan anak ini masih bisa begitu dahsyat? Bagaimana dia masih bisa mempertahankan kekuatan sucinya? Remaja berkulit ungu itu merasa ngeri. Dia tidak dapat memahami bagaimana kekuatan surgawi Luming begitu kuat. Namun, betapapun takutnya dia, nasibnya sudah ditentukan. Meskipun dia kuat, dia hanya setara dengan pemuda kekar tadi. Di bawah serangan Luming yang ganas, dia akhirnya dicambuk sampai mati oleh 1 tombak. Kali ini, paragon yang tersisa semuanya terkejut dan ketakutan. Dalam waktu singkat, Luming telah membunuh 4 hingga 5 ahli kesombongan surgawi mereka. 2 di antaranya adalah ahli kesombongan surgawi tingkat atas. Yang terpenting, mereka tampaknya tidak mampu menembus pertahanan Luming. Bahkan jika mereka berhasil, Luming hanya akan terluka ringan. Jika ini terus berlanjut, Luming akan membunuh mereka satu persatu. Ayo, kami pergi dulu. Benar sekali, biarkan orang-orang kesayangan surga dari ras yang lebih kuat datang dan membunuhnya. Kudengar beberapa orang sudah berhasil menembus dan mencapai dewa-dewa tingkat keempat. Biarkan orang-orang itu datang dan bunuh orang ini. Orang-orang yang tersisa tidak berani melanjutkan pertempuran. Mereka semua mundur, berbalik, dan terbang menjauh. Kamu bisa datang dan pergi sesuka hatimu, bagaimana bisa semudah itu? Luming mendengus dingin. Matanya dingin. Dia menginjak sepatu bot pemadam angin, berubah menjadi pantom, dan bergegas menuju beberapa talenta. Tidak bagus. Wajah kesayangan surga menjadi pucat. Membunuh. Luming mengeluarkan lolongan panjang. Cahaya tombak itu panjangnya puluhan ribu mil, dan menekan beberapa kesayangan surga. Blokir itu. Paragon meraung ketakutan dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menangkisnya. Namun, kemampuan mereka masih jauh dari remaja berkulit ungu itu. Mereka sama sekali tidak dapat menangkis serangan penuh kekuatan Luming. Cahaya tombak mendarat, dan beberapa kesayangan surga terbunuh secara fisik dan jiwa. Hal ini membuat para kesayangan surga lainnya semakin ketakutan. Mereka berhamburan dan berlarian menyelamatkan diri. Membunuh. Luming mengejar ke arah lain dan membunuh beberapa orang lagi. Pada akhirnya, total lebih dari 10 ahli kebanggaan surga ditinggalkan di sini selamanya, sementara yang lainnya melarikan diri. Dengan begitu banyak teladan yang melarikan diri ke berbagai arah, tidak peduli seberapa kuat Luming, mustahil baginya untuk menahan mereka semua di sini. Tak lama kemudian, daerah itu menjadi sunyi. Luming mengumpulkan cincin penyimpanan para jenius yang telah meninggal dan memeriksanya satu persatu. Sayangnya dia kecewa dan tidak memperoleh apapun. Sekalipun orang-orang ini telah memperoleh obat-obatan surgawi, rumput asal mula kehidupan, atau buah asal surgawi, mereka akan menghabiskannya. Bagaimanapun, planet induk suku naga dipenuhi dengan para jenius dan orang-orang hebat. Memurnikan harta karun ini untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan mereka adalah cara terbaik. Semakin kuat seseorang, semakin mereka mampu menekan orang lain dan memperoleh harta yang lebih baik. Itu adalah siklus yang baik. Luming ingin melihat apakah ada harta karun seperti batu darah naga. Sayangnya, dia tidak melihatnya. Setelah beres-beres, Luming kembali ke keluarga naga hitam. Dan EBSCP, tidak lama kemudian, ruang ilusi itu meledak menjadi kekacauan. Seseorang memposting video paragon yang bertarung dengan Luming di area publik ruang ilusi dan menyebabkan keributan. Luming telah membunuh banyak paragon berturut-turut. Kemampuannya yang hebat sungguh mengejutkan. Beberapa orang diam-diam senang karena mereka tidak ikut serta dalam operasi untuk membunuh Luming. Namun lebih banyak orang yang marah. Hal ini terutama berlaku bagi beberapa ras. Mereka bahkan lebih marah ketika elit mereka tewas di tangan Luming. Orang pribumi saja sombong sekali. Dia mau mati. Favorit surgawi terkuat kita saat ini sedang menyerang Dewa Langit keempat. Begitu kita berhasil, kita akan segera pergi dan membunuhnya. Klan Naga Suci telah menjadi bagian dari masa lalu. Planet asal klan Naga adalah tempat pelatihan kita. Kita tidak bisa membiarkan penduduk setempat bangkit. Banyak makhluk kuat telah mengumumkan bahwa mereka akan mengumpulkan lebih banyak ahli untuk membunuh Luming.
Namun, mereka dengan cepat mendapat tamparan di wajah. Ini karena ada orang lain yang pergi memburu naga surgawi bercakar 8 dan pemuda berwujud naga lainnya dengan baju sirah naga api. Namun, mereka juga tidak berhasil. Banyak dari mereka yang terbunuh, dan pihak lain berhasil keluar dari pengepungan. Hal ini juga menyebabkan keributan besar. Ruang ilusi itu sunyi sesaat, kemudian menjadi makin berisik. Seseorang berkata bahwa mereka harus sepenuhnya menekan dan membunuh keajaiban ras naga lokal. Untuk sementara waktu, badai sedang terjadi. Benar-benar hidup. Lu Ming menatap ruang ilusi itu sejenak dan tersenyum tipis. Dia tidak peduli tentang ini. Selama dia cukup kuat, dia tidak perlu takut pada orang-orang ini. Namun, Lu Ming harus mempertimbangkan masalah lain. Dialah yang telah membunuh begitu banyak kesayangan surga dari begitu banyak ras yang berbeda. Apakah dia tidak akan meninggalkan planet induk ras naga lagi? Begitu dia meninggalkan planet induk ras naga dan berlatih di alam semesta yang tandus, dia mungkin akan dikelilingi oleh musuh. Aku tidak punya pilihan. Jika aku tidak membunuh mereka, mereka akan membunuhku. Aku akan melakukannya selangkah demi selangkah. Pada saat kritis, aku dapat mengungkapkan identitasku dan mengatakan bahwa aku bukan dari planet induk ras naga. Dengan cara ini, aku hanya akan menyinggung beberapa orang, tidak semuanya. Lu Ming sedang merenung. Namun, Lu Ming tidak akan melakukan itu kecuali dia tidak punya pilihan lain. Dia membutuhkan orang-orang dari planet induk suku naga untuk membantunya menemukan Xian Yanxing dan Qiu Yue. Lu Ming mengedarkan kitab suci 1000 dao dari langit dan bumi dan mulai berkultivasi. Ki surgawi dari segala arah berkumpul menuju Lu Ming dan disempurnakan olehnya. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Ming untuk kembali ke puncaknya. Lu Ming kemudian mengirim transmisi suara ke Danzu. Tidak lama kemudian, rombongan dari Danzu kembali ke keluarga naga hitam. Sayangnya, masih belum ada kabar tentang Qiu Yue dan Xian Yanxing. Namun, mereka mendengar beberapa berita lain. Banyak manusia naga asli di planet induk ras naga telah berhasil menembus alam dewa surgawi. Beberapa dari mereka bahkan memiliki konflik dengan orang luar dan ditindas. Konflik antara orang luar dan ras manusia naga lokal semakin dalam. Lu Ming merenung sejenak. Kemudian, dia meminta Danzu untuk membuka lembah naga hitam dan dia kembali memasuki lembah naga hitam. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa memasuki bagian terdalam lembah naga hitam. Terlebih lagi, Qiu Yue telah diteleportasi dari markas naga hitam bercakar 6. Ini adalah lembah naga hitam. Lu Ming selalu menduga bahwa Qiu Yue mungkin berada di kedalaman lembah naga hitam. Danzu pernah berkata bahwa ada banyak reruntuhan yang ditinggalkan oleh naga hitam di planet induk suku naga. Lembah naga hitam bukanlah satu-satunya. Bab 3614, Lembah Jiwa Jahat. Dengan sangat cepat, Lu Ming tiba di tempat yang pernah dikunjunginya sebelumnya. Ia terus bergerak maju dan tak lama kemudian, Dewa Naga tingkat keempat muncul. Lu Ming mengeluarkan kekuatan penuhnya dan setelah membunuh Dewa Naga tingkat keempat, dia meneruskan penjelajahannya. Eksplorasi ini memakan waktu beberapa hari. Namun, keberuntungan Lu Ming tampaknya telah habis. Atau mungkin, batu darah naga di lembah naga hitam tampaknya telah digali oleh Lu Ming. Dia tidak menemukan satu pun setelah beberapa hari. Namun, dia menemukan banyak ramuan dewa. Semakin dalam dia masuk ke lembah naga hitam, semakin kaya ki dewa, dan semakin luar biasa ramuan dewa itu. Lu Ming memperkirakan bahwa di kedalaman lembah naga hitam, mungkin ada obat ajaib yang berguna bagi kaisar dewa atau bahkan orang yang lebih kuat. Selain itu, Lu Ming juga memperoleh 7 tangkai rumput asal kehidupan. Itu adalah panen yang sangat besar. Pada saat ini, Lu Ming mundur karena naga itu terlalu kuat dan sulit baginya untuk melangkah lebih jauh. Setelah meninggalkan lembah naga hitam dan kembali ke keluarga naga hitam, Lu Ming mulai memurnikan rumput asal kehidupan. Ketika ia telah memurnikan ketujuh rumput asal kehidupan, Lu Ming memiliki 2 kekuatan surgawi lagi dan telah mencapai kebangkitan kelima. Dengan cara ini, Lu Ming memiliki total 5 jenis kekuatan surgawi dan telah mencapai 5 pencerahan. Kekuatannya telah meningkat sedikit. Selain itu, Lu Ming juga telah memurnikan 3 buah asal surgawi. Buah Tianyuan dapat membantu orang melepaskan belenggu keterampilan rahasia asal. Namun, semua keterampilan rahasia asal Lu Ming telah memutuskan satu belenggu.
Akan terlalu sulit untuk memutuskan belenggu kedua. Itu 10 kali lebih sulit daripada yang pertama. Awalnya, Lu Ming ingin memutuskan belenggu kedua pada tombak dewa yang mendominasi. Sayangnya, dia tidak berhasil bahkan setelah memurnikan 3 buah Tianyuan. Namun, dia juga bisa merasakan bahwa dia telah membuat kemajuan besar. Dia hampir saja melepaskan belenggu keduanya. Jika dia memiliki lebih banyak buah Tianyuan, dia pasti akan berhasil. Begitu belenggu kedua terlepas, ia akan melepaskan kekuatan yang jauh lebih mengerikan. Ayo pergi ke lembah jiwa jahat. Lu Ming bergumam. Lu Ming pernah mendengar tentang lembah jiwa jahat dari negara bagian Dansu. Lembah itu terletak di sebelah utara lembah naga hitam, sangat jauh. Ada sebuah tempat aneh yang disebut lembah jiwa jahat. Tempat itu aneh dan tidak terduga. Sebelum planet induk suku naga pulih, tempat ini adalah daerah terlarang. Setelah planet induk klan naga dipulihkan, tempat ini menjadi semakin jahat. Para manusia naga asli tidak berani pergi ke sana sama sekali. Namun, di mata Lu Ming, beberapa relik dan area terlarang di planet induk klan naga mungkin mengandung peluang besar. Sekarang setelah Lu Ming menjelajahi punggungan naga emas dan lembah naga hitam, akan sulit baginya untuk melangkah lebih jauh kecuali dia mengalami terobosan besar dalam kekuatan tempurnya. Namun, kultivasi Lu Ming baru saja menembus ke alam dewa surgawi. Bahkan jika lingkungan kultivasinya sangat baik, mustahil baginya untuk menembusnya dalam waktu singkat kecuali jika ia memiliki sejumlah besar ramuan surgawi. Oleh karena itu, Lu Ming mengarahkan pandangannya ke situs warisan lainnya, tanah suci, daerah terlarang, dan seterusnya. Lembah jiwa jahat adalah yang paling dekat dengan keluarga naga hitam. Lu Ming berencana untuk menjelajahinya. Ruang ilusi masih dalam kekacauan. Namun, tidak mudah untuk mengatur sekelompok ahli lain untuk menghadapi Lu Ming. Terlebih lagi, Lu Ming telah memperingatkan Sekte Danzu dan yang lainnya bahwa jika musuh yang kuat datang, mereka harus meninggalkan keluarga naga hitam dan menyebar. Hidup mereka lebih penting. Setelah selesai dengan persiapannya, Lu Ming berangkat menuju utara. Sepanjang perjalanan, mereka tidak bertemu dengan kesayangan surga. Saat ini, para kesayangan surga dari luar semuanya berhasrat menjelajahi berbagai reruntuhan dan tempat suci untuk memperoleh kesempatan. Mereka tidak akan berkeliaran. Namun, Lu Ming bertemu dengan beberapa manusia naga lokal. Beberapa orang di antaranya dikendalikan oleh orang luar dan dipaksa mencari obat-obatan suci dan harta karun di mana-mana. Beberapa ras manusia naga tidak mau dikendalikan oleh orang luar. Seperti keluarga naga hitam, mereka menyebar ke berbagai tempat untuk menghindari orang luar dan menemukan ramuan suci mereka sendiri untuk dibudidayakan. Lu Ming mengabaikan orang-orang ini dan terbang ke utara. Kecepatan terbang Lu Ming menjadi sangat lambat di planet induk suku naga. Ia terbang selama 3 hari sebelum tiba di tujuannya, lembah jiwa jahat. Angin dingin bertiup, menyebabkan orang-orang menggigil. Lu Ming menggunakan energi surgawinya untuk melawan. Di depan mereka ada sebuah lembah yang sangat luas. Lembah itu sangat lebar dan dipenuhi kabut. Tidak ada yang bisa melihat ujungnya. Lu Ming tidak ragu-ragu dan bergegas masuk. Di lembah jiwa jahat, udara dingin semakin kuat. Angin dingin bersiul dan anginnya dingin sekali. Lu Ming mengedarkan energi surgawinya untuk melindungi tubuhnya dan memperlambat langkahnya saat ia perlahan-lahan berjalan menuju lembah jiwa jahat. Apakah tempat seperti itu benar-benar bisa menyimpan peluang? Apakah tempat itu akan melahirkan harta karun? Lu Ming bergumam, mengungkapkan keraguannya. Tak lama kemudian, Lu Ming telah menempuh jarak beberapa ratus mil. Mengaum, bes, suara gemuruh dan jeritan terdengar. Angin kencang bersiul dan menerjang Lu Ming. Lu Ming mengira itu adalah seekor naga. Ia melambaikan tangannya dan cahaya surgawi bersinar. Cahaya itu menyapu dan beberapa makhluk dengan bentuk yang berbeda meledak. Ada makhluk berbentuk harimau, makhluk berbentuk burung, dan beberapa makhluk aneh lainnya. Jumlahnya ada 7 atau 8. Namun, tubuh makhluk hidup ini tampak seperti ilusi. Mereka terbelah oleh cahaya surgawi Lu Ming dan kemudian memadat lagi. Mereka mengeluarkan segala macam teriakan aneh dan menerkam Lu Ming lagi. Jiwa, Lu Ming mengerutkan kening. Makhluk hidup ini tidak memiliki daging dan darah, tetapi memiliki jiwa. Tidak heran kalau gerakannya tadi tidak berguna. Sepertinya dia tidak mengenai apapun. Segala macam teriakan aneh datang dari segala arah. Teriakan itu sangat memekakkan telinga.
Lalu, semua jenis jiwa muncul. Jiwa-jiwa ini semuanya sangat brutal. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menerkam Luming. Tombak Dewa Tirani muncul di tangan Luming dan dia mengayunkannya. Bang bang bang. Semua jiwa itu meledak, tetapi di saat berikutnya, mereka terbentuk kembali. Sungguh jiwa yang kuat, sungguh jiwa yang aneh, sungguh tidak bisa dibunuh. Luming sedikit terkejut. Sekalipun itu adalah tubuh jiwa, dengan kekuatan serangan mereka, dalam satu serangan saja, jiwanya juga akan tercerai-berai. Namun, jiwa-jiwa ini memiliki vitalitas yang menakjubkan dan sebenarnya baik-baik saja. Lembah jiwa jahat memang sesuai dengan namanya. Terjadilah perang yang tragis di planet asal klan naga. Tidak hanya klan naga dewa yang tewas, tetapi ras lain yang menyerang juga menderita kerugian besar. Saya tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang tewas dalam perang tersebut. Mungkinkah jiwa-jiwa ini adalah mutasi dari pembangkit tenaga listrik yang tewas dalam perang tersebut? Luming menebak dalam hatinya. Pertempuran tahun itu sangat tragis dan banyak ahli yang tewas dalam pertempuran. Terlebih lagi, para ahli ini semuanya sangat kuat. Mereka tidak sesederhana Raja Dewa atau penguasa dewa. Sejumlah besar kaisar dewa atau bahkan makhluk yang lebih kuat telah tewas dalam pertempuran. Keberadaan ini akan berubah menjadi jiwa jahat setelah kematian, yang mana sangatlah aneh. Apakah benar-benar ada peluang di tempat ini? Luming merasa ragu dan ingin pergi. Terlebih lagi, dia tidak melihat ada orang luar lain yang menempati tempat ini. Dia mungkin telah melakukan perjalanan yang sia-sia. Akan tetapi, karena dia sudah ada di sini, Luming agak enggan pergi begitu saja. Dia berencana untuk melanjutkan penyelidikan. Matahari. Jantung Luming berdebar kencang. Tubuhnya bersinar, dan matahari besar muncul di atas kepalanya. Bab 3615, bertemu dengan suku penyihir lagi. Matahari sangatlah kuat dan bersifat yang, dan paling efektif melawan jiwa-jiwa jahat. Seperti yang diharapkan, matahari memancarkan cahaya yang cemerlang. Jiwa-jiwa jahat tersapu oleh cahaya itu, mengeluarkan suara mendesis dan mundur dengan cepat. Itu efektif. Luming tersenyum dan melangkah maju. Saat ia bergerak maju, roh-roh jahat itu mundur seolah-olah mereka sangat takut terhadap cahaya matahari. Luming tersenyum dan mempercepat langkahnya. Sepanjang perjalanan, semakin banyak roh jahat mengelilingi Luming. Roh-roh jahat ini datang dalam berbagai bentuk dan ukuran serta berasal dari berbagai ras. Luming mengamati lebih dekat dan menyadari bahwa sebagian besar ras berasal dari 10.000 ras kuno. Begitu saja, Luming maju sejauh 10.000 mil lagi. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Wilayah ini tampak seperti tanah tandus. Bocah, pergilah ke kiri. Ada sesuatu di sana. Tiba-tiba tulang berbicara. Mata Luming berkedip-kedip dengan ekspresi penuh harap. Mungkinkah benar-benar ada harta karun? Luming segera pergi ke kiri. Tidak lama kemudian, Luming melihat sebatang rumput. Lembah jiwa jahat itu sunyi senyap dan tandus. Sungguh suatu keajaiban melihat sehelai rumput di sini. Tanaman ini hitam pekat dan memancarkan energi jiwa yang kuat. Ini adalah ramuan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Ini sangat berharga. Bahkan Kaisar Dewa akan iri padanya dan akan memperjuangkannya. Setelah memakannya, tidak hanya dapat memperkuat jiwa seseorang dan meningkatkan umur seseorang, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Bon menjelaskan. Mata Luming sangat cerah. Belum lagi hal-hal lainnya, fakta bahwa bahkan seorang kaisar yang surgawi akan merasa iri terhadapnya sudah tak ternilai harganya. Tidak banyak yang bisa berharga bagi seorang kaisar yang surgawi, dan setiap dari mereka sangatlah berharga. Meskipun ramuan-ramuan suci yang diperoleh Luming sebelumnya luar biasa, ramuan-ramuan itu hanya berguna bagi para dewa. Ramuan-ramuan itu tidak begitu berguna bagi para kaisar suci. Tentu saja, mungkin ada obat-obatan suci yang berguna bagi para kaisar suci di Golden Dragon Ridge atau kedalaman Black Dragon Valley. Namun, Luming tidak bisa mendapatkannya sekarang. Luming melangkah maju dan hendak mencabut rumput jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi, puluhan jiwa jahat tiba-tiba terbang keluar dari tanah di sekitar ramuan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka meraung dan menerkam Luming. Bahkan sinar matahari tidak dapat menghentikan jiwa-jiwa jahat ini. Salah satu dari 100 ras teratas di tanah yang belum ternoda.
Mata Luming menyipit. Dia menyadari bahwa roh-roh jahat ini berasal dari 100 klan teratas dari 10.000 klan di tanah yang tidak ternoda. Klan-klan ini luar biasa dan sangat berbakat. Roh-roh jahat yang mereka ubah setelah kematian mereka juga sangat kuat. Matahari-matahari tidak efektif pada mereka. Namun, Luming masih punya rencana cadangan. Lonceng kejahatan surgawi. Jantung Luming berdebar kencang. Lonceng kejahatan surgawi muncul dan berdenting. Lonceng kejahatan surgawi digunakan untuk mempengaruhi jiwa. Karena ia dapat menyerang jiwa-jiwa, maka secara alami ia dapat menyerang jiwa-jiwa jahat juga. Suara lonceng kejahatan surgawi menyebar, dan jiwa-jiwa jahat sangat terpengaruh. Jiwa mereka bergetar, dan wajah mereka berkerut, mengeluarkan jeritan yang menusuk telinga. Pergi. Luming melambaikan tangannya dan matahari bersinar, memancarkan sinar yang kuat dan berenergi. Tubuh para jiwa mengeluarkan suara mendesis dan mengeluarkan asap hitam. Itu efektif. Kombinasi lonceng kejahatan surgawi dan matahari akhirnya memberikan efek yang hebat pada jiwa-jiwa jahat. Luming melangkah maju. Para roh jahat ketakutan dan mundur. Tak lama kemudian, Luming datang ke hadapan ramuan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Ia mengeluarkan sebuah kotak giok dan meletakkan ramuan jiwa yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya sebelum menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Jika orang tua itu, Kaisar Suci Kekosongan Agung, tahu tentang keberadaan rumput jiwa yang tak terhitung jumlahnya ini, dia mungkin akan menjadi gila. Luming bergumam, rumput jiwa yang tak terhitung jumlahnya sangat berguna bahkan bagi Kaisar Dewa. Rumput itu dapat memperpanjang umur seseorang. Saat itu, Kaisar Suci yang Agung telah mencari harta karun ini sepanjang hidupnya, tetapi dia masih tidak dapat menemukannya. Luming menyimpannya dan meninggalkan tempat itu. Roh-roh jahat tidak berani mengejarnya. Setelah memperoleh ramuan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, Luming tertarik pada bidang ini. Jangan tertipu oleh keheningan yang mematikan. Harta karun yang lahir bukanlah hal yang remeh. Kehidupan itu unik, dan lingkungan yang keras apapun dapat melahirkan kehidupan. Semakin buruk lingkungannya, semakin besar kemungkinan akan melahirkan harta karun yang tak tertandingi. Memang, dalam setengah hari berikutnya, Luming menemukan dua jenis obat ajaib lagi. Kedua jenis obat ajaib ini mengandung sejumlah besar energi kehidupan. Tanah kematian telah melahirkan harta karun yang mengandung sejumlah besar energi kehidupan. Sungguh aneh. Lebih jauh lagi, Iblis Tulang berspekulasi bahwa obat suci ini sangat berguna bahkan bagi Kaisar Dewa, dan dapat membantu mereka mencapai terobosan dalam kultivasi mereka. Namun bagi para dewa, energinya terlalu kaya dan tidak cocok untuk penyempurnaan karena akan menyebabkan mereka meledak. Meski begitu, jika dijual, nilainya tak terukur. Liang Tua, bisakah kau memurnikan obat mujarab ini? Luming bertanya tentang rumus kuantitas. Ini sangat berguna bahkan bagi seorang Kaisar Dewa. Jika dia bisa mengolah formula, kuantitas, bukankah kultivasinya akan meningkat pesat? Aku bisa memurnikannya, tetapi ramuan suci ini adalah ramuan suci eksklusif Kaisar Suci. Kekuatan pengobatannya terlalu kuat. Kemampuan pemurnianku terkait erat dengan basis kultivasimu. Dengan basis kultivasimu saat ini, aku tidak akan bisa memurnikan ramuan suci ini secepat dirimu. Rumus kuantitas mengatakan, tidak apa-apa kalau kamu lambat. Aku akan memberimu satu. Luming mengeluarkan obat surgawi dan membiarkan formula kuantitas menelannya. Pada saat ini, kabut hitam bergulung dan beberapa sosok berkelebat, mengelilingi Luming. Itu bukan jiwa yang jahat. Hati Luming bergetar. Beberapa sosok ini dipenuhi dengan vitalitas dan energi darah yang kuat. Mereka bukanlah jiwa jahat, melainkan makhluk hidup. Dia tidak menyangka akan ada orang lain di lembah jiwa jahat. Suku penyihir. Lalu, Luming menyapu pandangannya ke seluruh ruangan dan menyipitkan matanya. Total ada 4 orang, semuanya mengenakan jubah hitam dengan berbagai macam pola aneh yang disulam di tubuh mereka. Luming mengenali mereka sekilas. Mereka adalah talenta tertinggi dari suku Sorcerer. Masuk akal, suku Sorcerer memiliki pemahaman mendalam tentang jiwa dan ahli dalam memainkannya. Tempat ini mungkin sangat menarik bagi suku Sorcerer. Sudah biasa bagi mereka untuk datang ke sini. Aku tidak menyangka akan ada orang lain di sini selain kita. Apa yang kita lakukan? Beberapa anggota suku penyihir berbincang sejenak dan mengamati Luming. Tentu saja, kita akan membunuhnya. Kita tidak bisa membiarkan bocah ini merusak rencana kita.
kata salah satu anak ajaib dari suku penyihir. Kemudian para elit suku sorcerer mengeluarkan segala macam harta karun, seperti ikan kayu, lonceng kecil, dan lonceng kecil. Ayo serang bersama. Anak ini juga menggunakan jurus rahasia asal yang menyerang jiwa. Hati-hati. Para anggota suku penyihir melirik lonceng kejahatan surgawi. Ding ling ling. Dentang. Kemudian, keempat jenius dari suku penyihir itu melancarkan gerakan mereka. 4 suara berbeda terdengar dan berubah menjadi gelombang suara yang menyerang jiwa yang menyerbu ke arah Luming. Luming juga mengaktifkan lonceng kejahatan surgawi dan memblokir serangan orang-orang ini. Pada saat yang sama, keempat talenta suku penyihir melambaikan tangan mereka dan boneka kayu muncul satu demi satu. Mereka mengeluarkan teriakan aneh dan menyerbu ke arah Luming. Setidaknya ada beberapa lusin boneka, dan mereka semua sangat kuat. Membunuh. Luming berteriak dingin dan mengayunkan tombak Dewa Tiran. Ia membidik ahli kebanggaan surgawi dari suku penyihir dan menyerangnya dengan ganas. Cahaya tombak itu menyilaukan dan 7 hingga 8 boneka kayu langsung meledak. Ekspresi keempat jenius suku penyihir berubah drastis. Kemampuan Luming jelas telah melampaui harapan mereka. Bab 3616 Gu. Luming menatap seorang pemuda dari suku sorcerer dan menyerangnya dengan ganas. Dia menghancurkan sekelompok boneka kayu dalam sekejap. Tombaknya yang panjang seperti naga saat dia menusuk pria itu. Ledakan. Boneka kayu di depannya meledak. Pemuda dari suku penyihir ini hanyalah seorang dewa tingkat ketiga. Ia hanyalah seorang jenius biasa dan bukan seorang jenius tingkat atas. Luming telah membunuh beberapa orang seperti itu sebelum memasuki planet induk suku naga. Bagaimana orang ini bisa menghentikan Luming? Cahaya tombak itu benar-benar menyelimuti anggota suku penyihir muda itu, menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Dia siap menggunakan orang-orangan sawah pengganti untuk menghindari pukulan fatal itu. Namun, Luming telah berhadapan dengan suku sorcerer beberapa kali dan mengetahui trik mereka. Dengan sebuah pikiran, pintu dominasi itu terbang keluar dan meledak dengan daya hisap yang kuat, menyegel kekosongan itu. Kemudian, cahaya tombak itu menekan ke bawah, dan pemuda suku penyihir menjerit ketika tubuhnya tercabik-cabik. Di bawah tekanan gerbang dewa, pengganti orang ini tidak dapat memberikan efeknya. Semua ini tampaknya memakan waktu lama, tetapi sebenarnya terjadi dalam sekejap. Dalam sekejap mata, Luming telah membunuh salah satu tokoh utama suku sorcerer. Pada saat yang sama, boneka-boneka anggota suku sorcerer lainnya mendekati Luming. Ledakan. Tombak dewa yang mendominasi menyapu, dan boneka-boneka itu meledak satu persatu. 3 anggota suku penyihir yang tersisa memiliki ekspresi yang sangat jelek. Menurut mereka, Luming adalah musuh bebuyutan mereka. Serangan jiwa tidak efektif terhadap Luming dan mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan boneka jerami pengganti mereka. Tingkatkan jarak. Seorang pemuda dari suku penyihir berkata dengan suara serak sambil bergegas mundur. Metode yang digunakan suku sorcerer aneh. Kekuatan jiwa mereka kuat, tetapi tubuh suci mereka tidak kuat, dan mereka tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat. Jika mereka bertemu lawan biasa, mereka akan menggunakan serangan jiwa untuk mengganggu lawan dan melepaskan boneka untuk membunuh lawan secara langsung. Namun, itu jelas tidak efektif melawan Luming. Mereka hanya bisa mundur dan menggunakan cara lain untuk menyerang Luming. Ketiga anggota suku penyihir itu mundur dengan cepat. Kemudian, dengan lambaian tangan mereka, sinar cahaya surgawi abu-abu menebas Luming. Cahaya surgawi abu-abu itu dipenuhi dengan energi korosif dan sangat bau. Luming melambaikan tangannya dan beberapa tombak meledak, menghancurkan energi abu-abu. Kemudian, dia menginjak sepatu bot penghancur angin dan dengan cepat mendekati 3 anggota suku penyihir muda. Waktunya telah tiba, mati. Pada saat itu salah seorang pemuda dari suku bertuah berteriak dan segera membentuk segel dengan tangannya. Saat ia membentuk segel dengan kedua tangannya, tubuh Luming tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk, seolah-olah ia sedang digigit oleh ribuan serangga. Luming melihatnya dan menyadari bahwa bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di permukaan tubuhnya. Bintik-bintik itu sangat padat. Bintik-bintik cahaya ini sebenarnya adalah cacing. Mulut serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya itu bagaikan 2 pisau, menggigit tubuh Luming terus-menerus seolah hendak mencabik-cabiknya. Cacing Gu. Luming sedikit mengernyit. Ini pasti sejenis cacing Gu, kekuatannya sangat mengejutkan. Aneh sekali.
Lu Ming tidak menyadari ketika pihak lain telah menanamkan cacing gu padanya. Suku penyihir ini benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan mereka yang lebih kuat dari mereka mungkin akan terbunuh oleh mereka. Namun, karena mereka telah bertemu denganku, hancurkan. Lu Ming berteriak dengan suara rendah dan mengaktifkan kekuatan darah asal surgawi. Mengaum, raungan naga terdengar, seolah-olah naga surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah keluar dari tubuh Lu Ming. Semuanya terbentuk dari Qi yang agung, kekuatannya tak terbatas. Saat mereka menyerbu, cacing-cacing gu itu meledak satu demi satu. Dalam sekejap, semua cacing gu hancur berkeping-keping. Aduh, pemuda dari suku penyihir yang telah menaruh cacing gu itu gemetar dan memuntahkan seteguk darah. Ayo pergi, dia meraung dan mencoba melarikan diri. Namun, Lu Ming tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Pada saat ini, ia mengaktifkan kekuatan darah Dewa Purba. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Ia mengejar 3 jenius dari suku penyihir seperti embusan angin. Ledakan. Pintu dominasi ditekan dan menutup kekosongan. Tombak dewa yang mendominasi melesat keluar. Ledakan. Ledakan. 2 ledakan beruntun terdengar. 2 jenius suku sorcerer meledak dan tewas di tempat. Tubuh pemuda ketiga tidak meledak, tetapi dia terluka parah. Dia terlempar sejauh 100 meter dan jatuh ke tanah. Dia memuntahkan darah dan tidak bisa bergerak. Tentu saja, Lu Ming telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dia tidak akan selamat. Lu Ming sengaja meninggalkan satu orang karena ada yang ingin ditanyakannya. Lu Ming bergerak dan mendarat di samping pemuda dari suku penyihir. Dia menginjaknya. Tendangan itu bagaikan gunung yang menekan pemuda suku penyihir, membuatnya sulit bergerak. Nak, kau berani membunuh orang-orang kami. Mati kau, tahukah kau seberapa kuat suku penyihir? Ke-120 dalam daftar 10.000 klan di hutan belantara. Pemuda dari suku sorcerer itu berteriak. Saat dia berteriak, alisnya bersinar dan jimat giok muncul. Ini adalah giok surgawi yang ilusif. Dia ingin menggunakan giok surgawi yang ilusif untuk menyebarkan berita, tetapi Lu Ming tidak akan membiarkannya. Dia menendang alis pria itu, membuatnya linglung. Kemudian, Lu Ming meraih giok surgawi yang ilusif milik pihak lain. Katakan padaku, apa yang kalian, para anggota suku penyihir, lakukan di sini? Selain kalian yang sedikit, berapa banyak lagi yang ada di sini? Lu Ming bertanya dengan dingin. Dia tidak percaya kalau hanya ada 4 orang penyihir di sini. Pasti ada lebih banyak lagi. Membunuh atau menyiksa, terserah Anda. Namun jika Anda ingin saya mengatakan sesuatu, bermimpilah. Pemuda dari suku penyihir menatap Lu Ming dengan dingin. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pergi. Lu Ming mengerahkan tenaga dengan kakinya dan menginjak orang itu hingga mati. Dia tidak peduli jika pihak lain tidak mengatakan apa-apa. Paling-paling, dia hanya akan lebih berhati-hati di masa mendatang. Sepertinya memang ada banyak anggota suku sorcerer di sini. Aku harus lebih berhati-hati dalam langkahku selanjutnya. Aku tidak boleh terlalu mencolok. Lu Ming menatap lonceng surgawi jahat dan matahari yang mengambang. Dia terdiam. 2 hal ini terlalu flamboyan. Hari matahari tergantung di atas kepala mereka seperti bola lampu besar, terlihat dari jauh. Meskipun lonceng kejahatan surgawi tidak memancarkan cahaya, lonceng itu akan terus berdentang untuk menghadapi roh-roh jahat di sekitarnya. Lonceng itu dapat didengar dari jauh. Oleh karena itu, dia tidak dapat menggunakan keduanya. Setelah berpikir sejenak, Lu Ming mendapat ide. Dengan pikirannya, ia menyingkirkan lonceng kejahatan surgawi dan siang hari, dan hanya menyisakan sepatu bot angin yang membawa kehancuran. Begitu lonceng kejahatan surgawi dan hari matahari disingkirkan, roh-roh jahat di sekitarnya berteriak dan menerkam Lu Ming. Namun, kecepatan Lu Ming meledak. Sosoknya melesat seperti pantom dan dia menghindari satu demi satu jiwa jahat. Dia melewati celah-celah di antara jiwa-jiwa jahat dan menuju jauh ke lembah jiwa jahat. Jiwa-jiwa jahat itu cepat tetapi mereka masih lebih lambat dari Lu Ming. Sosok Lu Ming tampak berubah menjadi pantom. Ia terus berkedip dan berhasil menghindari roh-roh jahat satu persatu. Ia terus bergerak maju. Jiwa-jiwa jahat biasa tidak dapat mengejar Lu Ming. Tentu saja, beberapa jiwa jahat sangat kuat dan cepat. Mereka adalah jiwa-jiwa jahat yang berada di peringkat 100 teratas dalam daftar 10.000 klan kuno. Ketika ia bertemu dengan jiwa-jiwa jahat ini, Lu Ming menghindari mereka dari kejauhan dan tidak berhadapan langsung dengan mereka.
Bab 3617, Naga Surgawi Bercakar 9. Begitu saja, Lu Ming telah berjalan selama sekitar 3 jam. Tiba-tiba, matanya berkedip. Dia mendapati bahwa jumlah roh jahat di sini tiba-tiba berkurang banyak. Mereka tersebar dalam kelompok 2 dan 3. Saat dia melangkah maju, dia bahkan tidak menemui satu pun jiwa jahat. Tempat itu kosong. Ada masalah. Lu Ming punya ide. Dia memperlambat kecepatannya, menyembunyikan auranya, dan maju dengan hati-hati. Memang, tidak lama kemudian, Lu Ming menemukan sesuatu. Di depannya, ratusan sosok berkelebat. Orang-orang ini semuanya mengenakan jubah hitam. Wajah mereka kurus dan tatapan mereka dingin. Mereka semua adalah jenius dari suku penyihir. Ada lebih dari 100 orang kesayangan surga dari suku sorcerer. Mereka mengelilingi sebuah bukit dan melakukan sesuatu. Lu Ming menyembunyikan auranya dan bersembunyi di balik batu besar, menatap ke depan dengan hati-hati. Gundukan itu besar sekali, tingginya setidaknya 100 meter. Melihat dari jauh, Lu Ming akhirnya menemukan sesuatu. Di permukaan gundukan itu, terdapat rune. Rune-rune ini saling terjalin untuk membentuk susunan besar yang menyelimuti gundukan itu. Para anggota suku penyihir mencoba menghancurkan formasi tersebut. Dari ratusan talenta suku penyihir, puluhan di antaranya berjaga di sekitar area, bertindak sebagai pelindung. Bakat-bakat suku sorcerer lainnya bergerak di sekitar gundukan tanah dan berlari dengan cara yang aneh dan misterius. Setiap kali mereka berlari, seberkas cahaya akan terbang keluar dan masuk ke dalam gundukan tanah. Dia jelas-jelas mencoba memecah formasi. Lu Ming penasaran, apa yang ada di bawah gundukan itu? Ada ratusan anggota suku penyihir yang mencoba menghancurkan formasi itu. Lu Ming menunggu dengan tenang. Setelah beberapa jam, bakat suku penyihir berhenti dan duduk bersila untuk beristirahat. Setelah beristirahat sejenak, para anggota suku penyihir muda itu mulai bekerja lagi dan melanjutkan aksinya untuk memecah formasi. Lu Ming sangat sabar dan menunggu. Dia menduga pasti ada sesuatu yang luar biasa di bawah gundukan itu. Jika memang ada harta karun, dia bisa campur tangan setelah para jenius suku sorcerer menghancurkan formasi itu. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu. Penantian ini berlangsung 7 hari. Setelah banyak sekali anggota suku penyihir yang memecah formasi, akhirnya formasi itu pun mengendur. Lu Ming menemukan bahwa beberapa rune di gundukan itu mulai memudar. Beberapa rune di tepinya bahkan menghilang. Ini efektif. Bekerja lebih keras dan Anda akan segera berhasil. Pasti ada sesuatu yang luar biasa yang tersegel di bawah sana. Begitu kita mendapatkannya, kita akan menjadi kaya. Kita bahkan mungkin selangkah lebih maju dari yang lain di planet induk ras naga. Banyak anggota suku penyihir muda yang gembira dan terus bekerja keras untuk menghancurkan formasi tersebut. Awalnya semuanya sulit. Ketika rune di gundukan itu mulai melemah, paragon dari suku sorcerer menghancurkan formasi itu dengan cepat. Rune-rune itu terus menghilang. Lalu, 3 hari kemudian, tanda-tanda di gundukan itu lenyap sepenuhnya. Formasinya telah hancur. Mata para anggota suku penyihir berbinar ketika mereka menatap gundukan tanah di hadapan mereka. Hancurkan dia, seseorang berkata. Kemudian, para jenius suku sorcerer menyerang bersama-sama. Kekuatan surgawi mereka menyebar dan membentuk 2 tangan abu-abu. Mereka meraih gundukan itu dan menghancurkannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Gundukan tanah itu bergemuruh keras dan terbelah menjadi 2 bagian, terbelah 2. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga datang dari gundukan tanah dan menembus 9 langit. Setelah itu, sinar cahaya warna-warni memenuhi udara, begitu menyilaukan sehingga seseorang hampir tidak bisa membuka mata. Apa itu? Semua anggota suku penyihir muda, termasuk Lu Ming, sangat penasaran dan menatapnya. Gundukan itu terbelah sepenuhnya, dan cahaya warna-warni meredup. Kemudian, semua orang melihat sepotong kristal melayang di udara. Itu adalah sepotong kristal, berbentuk persegi, panjang, lebar, dan tingginya sekitar 3 meter. Anehnya, ada seseorang di dalam kristal itu. Bukan, ada seekor naga. Di dalam kristal itu, ada seekor naga surgawi. Naga itu sangat kecil, panjangnya kurang dari 2 meter, dan ia tersegel di dalam kristal, tidak bergerak. Ini adalah naga surgawi bercakar 9. Pupil mata Lu Ming tiba-tiba mengecil dan dia memperlihatkan ekspresi terkejut.
Naga suci dalam kristal memiliki 9 cakar naga di bawah perutnya. Itu adalah naga surgawi bercakar 9. Inilah pertama kalinya Luming melihat naga surgawi bercakar 9 dalam arti sebenarnya. Ada naga surgawi bercakar 9 yang tersegel dalam kristal di gundukan itu. Apakah dia hidup atau mati? Suku sorcerer juga tercengang. Mereka menatap kristal itu dengan mata terbelalak. Jelas itu di luar dugaan mereka. Awalnya mereka mengira akan ada harta karun di dalam kristal itu. Mereka tidak menyangka bahwa di dalam kristal itu ada naga surgawi bercakar 9 yang tidak tahu apakah ia hidup atau mati. Para elit suku penyihir saling berpandangan, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Kata seorang jenius dari suku penyihir. Naga surgawi bercakar 9 adalah naga surgawi yang legendaris. Bahkan di puncak klan naga surgawi, itu sangat langka. Setiap dari mereka adalah jenius yang tak tertandingi dengan kekuatan besar. Saya pikir karena kita telah bertemu mereka, kita tidak boleh melewatkannya. Kita akan membawa kristal ini keluar dan menyerahkannya kepada patriark klan. Pasti akan ada hadiah besar. Kata seorang pemuda dari suku penyihir. Mungkin saja begitu, tapi siapa yang akan naik? Anggota suku sorcerer lainnya berbicara. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Para anggota suku sorcerer muda saling memandang, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju. Apakah naga surgawi bercakar 9 ini hidup atau mati? Seberapa kuat basis kultivasinya? Bagaimana jika yang masih hidup adalah seorang petinggi suku naga suci? Bukankah siapapun yang menyerangnya akan menemui ajalnya? Memikirkan hal itu, hati mereka bergetar, dan beberapa di antara mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Kaca. Pada saat ini, suara yang tajam terdengar. Suara itu sangat jelas di lingkungan yang sunyi. Mata semua orang tertuju pada kristal itu. Mereka melihat retakan muncul pada kristal itu. Jantung semua orang tiba-tiba bergetar hebat, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur, wajah mereka muram. Kristal itu retak. Mungkinkah naga surgawi bercakar 9 di dalam kristal itu benar-benar belum mati dan akan segera keluar? Para anggota suku sorcerer sedikit takut. Jangan takut, naga suci ini mungkin sudah mati. Dan, dilihat dari tanduknya, dia pasti masih sangat muda. Seorang pemuda dari suku penyihir tiba-tiba berbicara dan mendapatkan kembali ketenangannya. Sangat muda, suku penyihir muda lainnya merasa penasaran. Benar sekali, saya pernah mempelajari klan naga surgawi sebelumnya dan membaca beberapa buku kuno. Usia klan naga secara umum dapat ditentukan oleh tanduk naga mereka. Tanduk naga yang berbeda mewakili usia yang berbeda. Dilihat dari panjang tanduk naga-naga surgawi ini, saya memperkirakan bahwa usianya pasti tidak lebih dari 500 tahun. Kata pemuda dari klan penyihir. Tidak lebih dari 500 tahun. Mata para teladan suku penyihir berbinar. Berapa umur 500 tahun itu? Bagi dewa, dia terlalu muda dan belum dewasa. Bagi mereka, dia hanyalah seekor naga kecil. Seberapa kuatkah naga kecil yang usianya kurang dari 500 tahun? Mereka langsung merasa nyaman. Ini bukan naga surgawi setingkat monster tua, tetapi naga kecil. Mereka tidak lagi takut. Mereka yang berusia kurang dari 500 tahun hanya dapat dianggap sebagai bagian dari generasi muda. Kaca-kaca. Semakin banyak retakan muncul pada kristal itu. 2, 3, 4, 5. Sesaat kemudian, kristal itu dipenuhi retakan. Bab 3618, Kekuatan Tempur Naga Surgawi Bercakar 9. Saat semakin banyak retakan muncul pada kristal, semua orang menjadi gugup. Wah, pada akhirnya, kristal itu meledak sepenuhnya, dan seekor naga surgawi bercakar 9 melayang di udara, tidak bergerak. Semua orang dari suku penyihir menatap naga surgawi bercakar 9. Dia tidak mati. Dia masih hidup. Ada aura kehidupan. Melihat aura hidupnya, dia memang dari generasi muda. Dia tidak setua itu. Para anggota suku penyihir muda berseru kaget. Dari aura kehidupan, seseorang memang bisa mengetahui perkiraan usia seseorang. Meskipun tidak mungkin untuk mengetahui seberapa muda mereka, perkiraan usia mereka masih bisa dilihat. Mereka bisa merasakan bahwa naga surgawi bercakar 9 ini masih sangat muda. Usianya pasti tidak lebih dari 500 tahun. Mata banyak orang berbinar. Nilai seekor naga surgawi bercakar 9 yang masih muda terlalu besar.
Jika dia bisa menangkap dan menjinakkannya untuk menjadi tunggangan atau binatang suci yang menjaga gunung, seberapa kuatkah dia saat dewasa? Jika mereka menangkap naga surgawi bercakar 9 dan menyerahkannya ke pusat kekuatan suku penyihir, berapa banyak hadiah yang akan mereka terima? Turunkan dia. Seorang pemuda dari suku sorcerer tidak tahan lagi. Ia berteriak dan terbang ke depan. Ia membentuk tangan besar dan meraih naga surgawi bercakar 9. Tangan besar itu meliputi radius puluhan mil, dan tampaknya hendak menangkap naga surgawi bercakar 9. Mengaum. Tiba-tiba, terdengar suara auman naga. Naga surgawi bercakar 9 itu tiba-tiba membuka matanya dan menembakkan 2 sinar cahaya. Kemudian, dia memutar tubuhnya dan terbang keluar. 9 cakar naganya mencabik tangan besar itu. Mengaum. Naga suci itu meraung, dan kekuatannya mengguncang kekosongan dan jiwa. Wajah pemuda suku penyihir itu menjadi pucat karena ketakutan. Ia ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Naga surgawi bercakar 9 itu bergegas dan mencakar pemuda itu. Pemuda itu menjerit kesakitan dan tubuhnya tercabik-cabik. Kemudian, tatapan naga surgawi bercakar 9 itu menyapu sekeliling dengan tatapan yang sangat dingin. Hati-hati, banyak anggota suku sorcerer yang ketakutan dan mundur. Namun, mereka segera tenang kembali. Jangan panik, naga surgawi bercakar 9 ini baru berada di tahap kedua alam dewa surgawi. Seseorang berteriak. Semua orang merasakannya. Itu memang dewa tingkat kedua. Meskipun dikatakan bahwa naga surgawi bercakar 9 adalah jenius tak tertandingi dari klan naga surgawi dan setiap orang dari mereka sangat kuat, mereka hanya dewa surgawi tingkat kedua. Ada batas seberapa kuat mereka. Terlebih lagi, suku penyihir mereka memiliki lebih dari 100 orang. Mereka semua adalah para jenius dan kultivasi mereka berada pada tahap ketiga dari alam dewa surgawi. Di antara mereka, beberapa dari mereka juga sangat berbakat. Jumlah mereka begitu banyak, jadi mengapa mereka takut pada naga surgawi bercakar 9? Kau dari suku penyihir, mati saja. Naga surgawi bercakar 9 itu menatap ke arah kerumunan dan meraung. Tubuhnya membesar dengan cepat. Awalnya, panjangnya hanya sekitar 2 meter, tetapi dalam sekejap mata, panjangnya tumbuh hingga 10.000 meter. Tubuhnya memancarkan cahaya surgawi yang cemerlang saat menerjang ke arah anak-anak surga yang bangga dari suku penyihir. Ayo kita serang bersama dan kalahkan dia. Menyerang. Para anggota suku penyihir berteriak dan mengeluarkan senjata mereka. Senjata mereka semua adalah senjata gelombang suara. Berbagai macam suara dipancarkan untuk menyerang jiwa naga dewa bercakar 9 itu. Mengaum. Naga surgawi bercakar 9 itu mengeluarkan raungan panjang. Gelombang suara tak kasat mata menyebar ke segala arah dan menghalangi serangan jiwa suku penyihir. Raungan naga surgawi bercakar 9 memang luar biasa. Bahkan ada serangan jiwa di raungan naga. Mata Luming berbinar. Dalam hal itu, serangan jiwa suku penyihir tidak akan efektif melawan naga surgawi bercakar 9. Naga surgawi bercakar 9 itu menangkis serangan jiwa suku penyihir. Ia mengeluarkan raungan marah dan menerkam ke suatu arah. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya surgawi, dan 9 cakar naganya terus melangkah ke udara, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Kekuatannya sangat kuat. Membunuh. Paragon dari suku sorcerer berteriak. Dengan lambaian tangannya, boneka kayu terbang keluar satu demi satu. Boneka kayu itu menghunus segala macam senjata dan menyerang naga surgawi bercakar 9 dengan kekuatan yang mengejutkan. Setiap boneka memiliki kekuatan tempur dewa surgawi tingkat ketiga. Akan tetapi, ketika cakar naga surgawi bercakar 9 itu menghentak, boneka kayu itu meledak satu demi satu. Naga surgawi bercakar 9 itu sangat kuat. Begitu ia menyerbu, boneka kayu itu hancur berkeping-keping. Kemudian, cakar naga itu menghentak tanah, menyebabkan ledakan besar di kehampaan. Kedua pemuda dari suku penyihir itu terbunuh sebelum mereka sempat berteriak. Kekuatan yang luar biasa. Lu Ming juga sedikit terkejut. Kekuatan naga surgawi bercakar 9 itu berada di luar imajinasinya. Saat mereka mulai bertarung, kekuatan tempur mereka sungguh mengejutkan. Mereka berdua adalah dewa tingkat kedua. Lu Ming memperkirakan bahwa dia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan pihak lain. Naga surgawi bercakar 9 sungguh sekuat ini. Lalu, mengapa 9 naga tidak menunjukkan kekuatan seperti itu di dunia kecil? Ketika berada di alam surga dan alam purba, Lu Ming pernah mendengar legenda 9 naga.
Meskipun kekuatan tempur 9 naga itu dahsyat, namun tidak terlalu kuat atau terlalu menantang surga. Mungkinkah aku perlu mencapai tingkatan tertentu untuk bisa mengeluarkan seluruh potensiku? Lu Ming sedang berpikir keras. Hal ini terjadi pada beberapa ras yang kuat atau orang-orang dengan fisik khusus. Sebelum kultivasi mereka mencapai tingkat tertentu, mereka tidak dapat mengeluarkan potensi mereka. Misalnya, hati Sein 9 lubang milik Qiu Yue. Sebelum Qiu Yue menjadi dewa, dia belum mengaktifkan kekuatan dan potensi hati orang suci 9 lubang. Hanya ketika Qiu Yue menjadi dewa barulah dia membangkitkan hati orang suci 9 lubang. Barangkali, naga surgawi bercakar 9 itu sama. Sebelum mencapai alam tertentu, seseorang tidak dapat mengeluarkan semua potensinya. Lagi pula, ketika mereka berada di dunia kecil, kultivasi 9 naga hanya di alam kaisar surgawi, dan mereka belum menjadi dewa. Saat Lu Ming berpikir, pertempuran di depan menjadi lebih intens. Beberapa jenius dari suku penyihir lainnya dibunuh oleh naga surgawi bercakar 9. Kartu truf suku sorcerer adalah serangan jiwa. Begitu serangan jiwa mereka kehilangan efektivitasnya, kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang. Sialan, berkumpul bersama, jangan berpisah. Seorang jenius dari suku penyihir berteriak. Sisa 90 orang berkumpul dan melemparkan sejumlah besar boneka. Setidaknya ada beberapa ratus boneka yang bergegas menuju 9 naga. Namun, kekuatan tempur naga surgawi bercakar 9 itu benar-benar dahsyat. Ia menerobos masuk dan keluar, dan kekuatan pertahanannya bahkan lebih mengejutkan. Serangan boneka kayu itu bahkan tidak dapat menembus sisik naganya saat mereka mendarat di naga surgawi bercakar 9 itu. 9 naga menyerbu ke depan, menghancurkan boneka kayu satu persatu dan membunuh para anggota suku penyihir. Waktunya telah tiba, mari kita lakukan. Tiba-tiba, seorang jenius dari suku sorcerer berbicara dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Pada saat yang sama, lebih dari selusin pemuda dari suku sorcerer juga membentuk segel dengan tangan mereka. Mengaum. Pada saat ini, naga surgawi bercakar 9 itu meraung ke langit seolah-olah sedang merasakan kesakitan yang luar biasa. Meski mereka berada jauh, Lu Ming dapat melihat dengan jelas bahwa ada banyak serangga di tubuh naga surgawi bercakar 9 itu. Cacinggu, semuanya cacinggu. Banyak cacinggu menempel pada tubuh naga surgawi bercakar 9 dan menggigitnya terus-menerus. Ada juga beberapa cacinggu yang ukurannya sangat kecil. Mereka merangkak ke celah-celah di antara sisik naga surgawi bercakar 9 dan mulai menggigit. Naga surgawi bercakar 9 itu meraung dan menggeliat-geliat tubuhnya terus-menerus seolah-olah sedang merasakan sakit yang teramat sangat. Hahaha, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa kuatnya naga surgawi bercakar 9 itu. Dia akan mati. Seorang pemuda dari suku sorcerer tertawa penuh kemenangan. Tangannya bergerak lebih cepat lagi. Bab 3619 menangkap jiwa naga. Naga surgawi bercakar 9 hanya memiliki kekuatan tempur sekecil ini. Lu Ming bergumam. Dia tidak menawarkan bantuan apapun. Dia ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan oleh naga surgawi bercakar 9 itu. Konon, naga surgawi bercakar 9 itu sangat kuat, dan hanya ini saja yang dimilikinya. Benar saja, pada saat berikutnya, keadaan berubah menjadi lebih baik. Naga surgawi bercakar 9 itu meraung ke langit. Tubuhnya meledak dengan cahaya surgawi yang menusuk. Kemudian, cacinggu di permukaan tubuhnya meledak terus-menerus saat mereka dibunuh oleh cahaya surgawi. Dalam sekejap, cacing-cacinggu itu semuanya tersapu bersih. Semua anggota suku penyihir harus mati. Naga surgawi bercakar 9 itu meraung. Naga itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin seolah-olah dipenuhi dengan kebencian terhadap suku penyihir. Aduh, suku penyihir yang mengendalikan cacinggu memuntahkan darah saat cacinggu mereka dihancurkan. Mereka mundur dan wajah mereka menjadi lebih pucat. Naga surgawi bercakar 9 itu menyerang ke depan dengan momentum yang tak tertandingi. Tanduk naganya membelah cahaya dan menembakkan 2 sinar cahaya surgawi. 2 sinar cahaya surgawi itu sangat tajam. Saat mereka menyapu, lebih dari selusin boneka kayu terpotong menjadi 2. 5 pemuda dari suku penyihir terpotong menjadi 2 dan jiwa mereka hancur. Hal ini menyebabkan paragon dari suku sorcerer jatuh ke dalam kekacauan dan mundur. Naga surgawi bercakar 9 mengambil kesempatan untuk menyerang ke depan. Sialan,
Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhnya setelah menyiapkan formasi 10.000 jiwa. Salah satu talenta teratas dari suku Sorcerer berteriak. Kekuatan orang ini sangat mengejutkan. Dia adalah talenta di antara talenta-talenta dari suku Sorcerer. Dia membuka mulutnya dan sebuah bendera kecil berkibar di udara. Alat ajaib yang dapat mengikat kehidupan. Seorang anggota suku penyihir muda berseru. Setiap anggota suku Sorcerer akan mengolah senjata penyihir Natal. Jiwa mereka akan bersemayam di senjata penyihir Natal. Bagi anggota suku Sorcerer, senjata penyihir Natal adalah hal yang paling penting. Jika senjata penyihir Natal rusak, itu akan menjadi masalah serius. Biasanya dia hanya mengeluarkannya ketika dia dalam situasi putus asa. Apa yang masih kau lakukan? Kenapa kau tidak mengeluarkan senjata ajaib Natalmu dan menyiapkan formasi 10.000 jiwa? Apa kau ingin mati? Pria muda itu meraung. Bagus, letakkan formasi 10.000 jiwa. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin. Suku penyihir lainnya menggertakkan gigi mereka. Tubuh mereka bersinar, dan senjata penyihir Natal terbang keluar dari masing-masing dari mereka. Mereka semua memiliki penampilan yang berbeda. Lebih dari 80 senjata ajaib Natal terbang dengan cara yang misterius. Mengaum, naga surgawi bercakar 9 itu menyerang. Namun, lebih dari 80 senjata penyihir Natal saling terhubung dan membentuk layar cahaya yang menghalangi naga surgawi bercakar 9 itu. Cakar naga milik naga surgawi bercakar 9 tidak berhasil menembus tirai cahaya. Bangkit! Semua anggota suku penyihir muda berteriak dan tubuh mereka diselimuti oleh cahaya surgawi kegelapan. Senjata penyihir Natal mereka bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan menari-nari di langit. Kemudian, rantai hitam tiba-tiba muncul dan melilit naga surgawi bercakar 9. Tiba-tiba, sedikitnya 100 rantai hitam muncul di kehampaan. Rantai hitam ini setebal lengan dan tidak berwujud. Rantai ini dibentuk oleh kekuatan jiwa. Mengaum, naga surgawi bercakar 9 itu meraung dan menyerang ke satu arah. Tanduk naganya bersinar, dan 2 sinar cahaya surgawi melesat keluar. Kedua sinar cahaya surgawi ini sangat tajam, seolah-olah dapat memotong sesuatu menjadi 2. Namun, ketika mengenai rantai hitam, itu seperti memotong kulit, dan memantul kembali. 9 cakar naga surgawi bercakar 9 itu menghentakkan kaki ke bawah. Cakar naga yang dapat mencabik-cabik segalanya tidak berhasil mencabik rantai hitam itu. Rantai hitam itu tampaknya tidak terpengaruh, dan serangan apapun akan dipantulkan kembali. Untuk sementara waktu, naga surgawi bercakar 9 itu dikelilingi dan diselimuti oleh ratusan rantai. Naga surgawi bercakar 9 itu terus meraung dan menyerang, tetapi tidak ada gunanya. Ia tidak dapat memutuskan rantai itu. Beberapa ratus rantai hitam yang terkondensasi dari energi jiwa menyelimuti kehampaan dan menjebak naga surgawi bercakar 9 di suatu ruang sebelum mulai menyusut. Serangan naga surgawi bercakar 9 itu sia-sia. Rantainya mengerut, dan jangkauan aktivitas naga surgawi bercakar 9 itu berangsur-angsur menjadi lebih kecil. Tak lama kemudian, rantai itu akan melilit naga surgawi bercakar 9 itu. Naga surgawi bercakar 9 itu hanya bisa mengecilkan tubuhnya, tetapi itu tidak berguna. Rantai hitam itu juga terus menyusut dan terus melilit naga surgawi bercakar 9 itu. Tidak ada gunanya. Dalam susunan 10.000 jiwa, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi Anda atau seberapa kuat serangan Anda, itu tidak berguna. Biarkan kami mengekstrak jiwa Anda, hehehe. Salah satu anggota suku penyihir mencibir. Seperti yang diduga, tidak peduli bagaimana naga surgawi bercakar 9 itu mencoba melawan, itu sia-sia. Sulit untuk mengubah situasi. Tubuhnya perlahan-lahan diikat oleh rantai hitam. Lalu, sebuah pemandangan mengejutkan pun muncul. Naga surgawi bercakar 9 lainnya muncul di tubuhnya. Tentu saja, ini bukan naga surgawi bercakar 9 yang kedua. Itu adalah jiwa naga surgawi bercakar 9 yang sedang diekstraksi dari tubuhnya. Jiwa naga dewa bercakar 9 itu terus berjuang dan meraung. Ia terus melawan, tetapi tidak ada gunanya. Kekuatannya sendiri tidak sebanding dengan kekuatan lebih dari 80 ahli sihir dari suku itu. Jiwanya perlahan-lahan ditarik keluar. Awalnya, kepalanya yang tercabut. Perlahan, tubuhnya juga ikut tercabut. Tak lama kemudian, lebih dari separuh tubuhnya tercabut. Saatnya menyerang. Tatapan mata Luming berubah dingin. Dia tidak bermaksud untuk menonton. Belum lagi hal-hal lain,
suku sorcerer telah menyerangnya 2 atau 3 kali. Dia tidak begitu murah hati dan tidak menyukai suku sorcerer. Jika dia bisa menghancurkan pihak lain, dia tentu akan menghancurkannya. Sebaliknya, dia memiliki kesan yang baik terhadap klan naga. Sepanjang jalan, ia ditakdirkan bersama klan naga. Ia memiliki esensi darah dari 9 naga dan darah naga surgawi purba di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ia tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun ketika ia melihat bahwa naga surgawi bercakar 9 akan ditangkap. Lagi pula, ini adalah kesempatan bagus untuk bergerak. Semua talenta tertinggi dari suku sorcerer telah menyiapkan formasi 1000 jiwa untuk menghadapi naga surgawi bercakar 9. Sekarang setelah dia tiba-tiba menyerang, dia pasti akan mengejutkan mereka. Asyik, Lu Ming menginjak sepatu bot pemadam angin dan langsung bergegas keluar. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, ia berada di atas banyak anggota suku penyihir muda. Dalam proses bergegas keluar, Lu Ming mengaktifkan formula pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat. Dia melepaskan ke-7 tetes darah Dewa Purba dan meningkatkan kekuatan tempurnya ke puncak. Kemudian, pintu dominasi terbang keluar dan menekan kekosongan. Tombak Dewa Tirani itu menekan ke bawah bagaikan gunung Tai, menimbulkan suara yang dahsyat. Serangan habis-habisan Lu Ming begitu kuat sehingga Rasfodo tidak dapat bereaksi tepat waktu. Sudah terlambat bagi mereka untuk menghindar. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan orang-orangan sawah pengganti mereka. Dentuman, dentum, dentum. Saat tombak Dewa Tirani itu menekan, sedikitnya 20 anggota suku penyihir muda meledak dan tewas di tempat. Lebih dari 20 penyihir muda dari suku itu tewas sekaligus. Formasi 10.000 jiwa itu hancur tanpa serangan apapun. Rantai hitam yang melilit tubuh naga surgawi bercakar 9 itu segera menghilang. Mengaum, naga surgawi bercakar 9 itu mengeluarkan raungan naga yang marah. Saat rantai itu putus, jiwanya kembali ke tubuhnya. Kemudian, dia memutar tubuhnya dan menyerang para penyihir muda dari suku itu. Sebelum para penyihir muda itu sempat bereaksi, naga surgawi bercakar 9 itu sudah datang. Cakar naga itu menghentak dan lebih dari selusin penyihir muda terbunuh. Dalam sekejap, hanya tersisa sekitar 40 orang dari suku penyihir muda yang berjumlah 80 orang. Tidak bagus, mundur. Kita disergap. Para anggota suku penyihir muda yang tersisa berada dalam kekacauan, beterbangan kemana-mana. Bab 3620, menyelidiki. Lu Ming tiba-tiba datang dan membunuh lebih dari 20 pemuda dari suku sorcerer. Selain serangan balik dari naga surgawi bercakar 9, suku sorcerer menderita kerugian besar. Tiba-tiba, hanya ada lebih dari 40 anggota suku sorcerer yang tersisa. Mereka berada dalam kekacauan total dan terbang kemana-mana. Ledakan, pintu dominasi meluas hingga ukuran 100.000 kaki, memancarkan daya isap kuat yang menekan kekosongan. Kekosongan di area ini ditekan, tidak memberi kesempatan bagi suku sorcerer untuk menggunakan orang-orangan sawah pengganti. Pada saat yang sama, naga surgawi bercakar 9 juga menyadari hal ini. Ia mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga yang mengguncang kehampaan dan memengaruhinya juga. Cahaya tombak itu menembus langit. Lu Ming telah mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Dia terlalu kuat. Dengan setiap serangan tombak, seorang pemuda dari suku sorcerer terbunuh. Dalam sekejap, 7 hingga 8 orang lainnya dibunuh oleh Lu Ming. Di sisi lain, naga surgawi bercakar 9 sama ganasnya saat ia membunuh para pembangkit tenaga listrik suku penyihir. Semua penyihir hebat ini adalah kesayangan surga, semuanya adalah dewa tingkat 3. Di luar sana, masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang membuat para kesayangan surga dari generasi yang sama merasakan kulit kepala mereka geli. Namun, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lu Ming dan naga surgawi bercakar 9. Mereka terus-menerus terbunuh. Setelah serangan jiwa mereka yang terkuat kehilangan efeknya, mereka menjadi lebih lemah daripada makhluk surgawi biasa. Berlari. Suku penyihir yang tersisa berpencar dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan melarikan diri dengan panik, mencoba melarikan diri. Namun, bagaimana Lu Ming bisa membiarkan mereka lolos? Karena dia sudah melancarkan gerakannya, dia harus memusnahkan pihak lainnya. Membunuh. Lu Ming melolong panjang. Dia menginjak sepatu bot penghancur angin. Setiap kali sosoknya melintas, seorang pemuda dari suku penyihir akan terbunuh.
Di sisi lain, niat membunuh naga surgawi bercakar 9 bahkan lebih dingin. Ketika dia dikepung oleh suku sorcerer tadi, jiwanya hampir tercabut. Dia sangat marah. Pada saat ini, niat membunuhnya sangat ganas. Dia meledakkan kekuatannya yang mengerikan hingga ekstrim. Tubuhnya terpelintir, cakar naganya merobek langit, dan tanduk naganya bersinar dengan cahaya terang, memancarkan cahaya surgawi yang tajam dan menakutkan. Setiap serangan dapat membunuh seorang penyihir muda. Mereka berdua telah membantai puluhan anggota suku penyihir muda, dan itu benar-benar sepihak. Teriakan ketakutan dan putus asa terus terdengar. Setelah beberapa saat, seluruh area kembali ke keadaan damai. Itu karena semua anggota suku penyihir muda telah terbunuh, dan tidak ada seorang pun yang hidup. Faktanya, mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan giok dewa mimpi untuk mengirim pesan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengirim pesan? Mengaum. Setelah membunuh semua anggota suku sorcerer, naga surgawi bercakar 9 itu mengeluarkan raungan kegirangan. Kemudian, tubuhnya dengan cepat menyusut dan berubah menjadi manusia. Naga surgawi bercakar 9 itu berubah menjadi seorang pemuda. Sosoknya ramping dan sangat tampan. Dia menatap Lu Ming, tampak sangat penasaran. Kamu manusia. Naga surgawi bercakar 9 itu mengamati Lu Ming dengan saksama. Tentu saja, saya, kata Lu Ming. Ras manusia sebenarnya memiliki garis keturunan naga surgawi bercakar 9 dan telah memurnikan darah surgawi purba. Aneh. Naga surgawi bercakar 9 itu bergumam dengan suara rendah. Semangat juang yang kuat tiba-tiba muncul dari matanya. Tubuhnya bergerak dan dia menerkam ke arah Lu Ming seperti hantu. Ledakan. Naga surgawi bercakar 9 itu membengkokkan jari-jarinya seperti cakar dan mencakar Lu Ming. Kekuatan tajam itu bersiul dan mencabik Lu Ming. Ekspresi Lu Ming berubah. Untungnya, dia masih dalam kondisi puncaknya. Dia mengayunkan tombak Dewa Tiran dan menusuk telapak tangan lawan. Cakar lawan mengubah arahnya dan meraih tombak dewa yang mendominasi. Namun, Lu Ming mengayunkan tombak dewa yang mendominasi dan mengubah arahnya lagi. Ledakan. Setelah beberapa kali perubahan berturut-turut, serangan keduanya akhirnya bertabrakan dan meletus dengan ledakan dahsyat. Pada saat berikutnya, naga surgawi bercakar 9 melancarkan serangan yang bahkan lebih dahsyat. Sial, jangan pikir aku takut padamu. Lu Ming sangat marah. Dia telah menyelamatkan pihak lain tetapi pihak lain malah menyerangnya. Dia sangat tidak senang. Weng weng weng. Tombak dewa yang mendominasi itu terus-menerus menyapu dan serangannya sangatlah dahsyat. Namun, Lu Ming tidak melakukan gerakan membunuh. Meskipun serangan naga surgawi bercakar 9 itu ganas, serangan itu tidak mengandung niat membunuh. Indra spiritual Lu Ming tajam, dan dia dapat dengan jelas merasakannya. Keduanya terus bertukar pukulan, dan dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan gerakan. Kekuatan tempur naga surgawi bercakar 9 itu sangat kuat. Sama seperti Lu Ming, dia juga merupakan dewa surgawi tingkat kedua. Namun, kekuatan tempurnya lebih kuat daripada siapapun yang pernah dilihat Lu Ming. Dia bahkan melampaui Di Jianyi. Akan tetapi, ia masih belum sebanding dengan Lu Ming. Ketika Lu Ming akhirnya mengeluarkan semua jurus rahasia asal, naga surgawi bercakar 9 itu bukanlah tandingannya dan dia pun mundur dengan cepat. Tunggu, berhenti, berhenti. Naga surgawi bercakar 9 itu melambaikan tangannya berulang kali. Namun, Lu Ming tidak berniat berhenti. Dia bergegas dan membombardir daerah itu. Hei, sudah kubilang aku selesai. Naga surgawi bercakar 9 itu berteriak. Hanya karena kamu bilang tidak. Lu Ming mencibir. Perutnya penuh amarah yang belum reda. Pada akhirnya, wajah tampan naga surgawi bercakar 9 itu ditendang oleh Lu Ming. Lu Ming baru berhenti setelah wajahnya membengkak. Kamu orang yang sangat pendendam. Aku hanya ingin menguji kekuatan tempurmu. Naga surgawi bercakar 9 itu menatap Lu Ming dengan ekspresi sedih. Namun, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak dapat dipercaya bahwa dia akan ditekan oleh manusia dengan kekuatan tempurnya. Tidak heran sang patriark berkata bahwa meskipun ras manusia lemah, mereka memiliki potensi dan kemungkinan yang tak terbatas. Setelah melihatnya hari ini, saya melihat bahwa mereka memang layak atas reputasi mereka. Naga surgawi bercakar 9 itu berpikir dalam hati. Aku menyelamatkanmu, tapi kau menyerangku. Kau pantas menerima tendangan itu.
Lu Ming berkata dengan dingin. Naga surgawi bercakar 9 itu terdiam. Dia hanya bisa menahannya dalam diam. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Jangan khawatir, aku tidak punya permusuhan padamu. Bukan manusia yang menyerang klan nagaku. Aku tidak menyangka suku penyihir masih berada di planet asal suku naga. Saudara-saudara dari suku manusia, bolehkah aku bertanya sudah berapa tahun sejak ras lain di alam semesta menyerang suku naga?" Naga surgawi bercakar 9 bertanya dengan ekspresi bingung. Sudah berapa tahun? Kamu benar-benar tidak tahu. Lu Ming penasaran. Dilihat dari nada bicara naga surgawi bercakar 9, mungkinkah pihak lain telah tertinggal dari puluhan tahun bintang yang lalu? Seorang dewa yang surgawi benar-benar dapat hidup selama waktu yang begitu lama. Mungkin, itu ada hubungannya dengan kristal dan segelnya. Aku tidak tahu. Ketika perang sedang dalam puncaknya, aku disegel di sini oleh leluhur suku itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Naga surgawi bercakar 9 itu menggelengkan kepalanya. Seperti yang diduga, naga surgawi bercakar 9 ini tertinggal dari era itu. Lu Ming berspekulasi bahwa klan naga suci tahu bahwa mereka akan kalah. Semua kekuatan klan naga bersiap untuk menyegel keajaiban klan naga dan meninggalkan benih untuk mencegah mereka punah. Setelah naga surgawi bercakar 9 itu disegel, butuh waktu puluhan tahun bintang. Pertempuran di masa lalu telah berakhir sejak lama. Lebih dari 30 tahun bintang telah berlalu sejak saat itu. Kata Lu Ming. Apa? Lebih dari 30 tahun bintang. Sudah selama itu. Tubuh naga surgawi bercakar 9 itu bergetar ketika ia menampakkan ekspresi tidak percaya dan kebingungan. Benar sekali. Sudah lebih dari 30 tahun bintang. Lu Ming mengangguk dengan serius.